Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang beberapa surat balasan yang datangnya dari imigrasi Hong Kong ya. Khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong yang lagi proses extend visa, entah itu nggak bisa jodking atau karena paspornya nggak genep 2 tahun renew paspor, terus habis itu extend nyambung visa. Jadi ini ada beberapa surat yang datang dari imigrasi, isinya itu beda-beda. Nah, saya membagikan video ini dari pengalaman saya karena ada beberapa teman itu menanyakan tentang isi surat ya. Nah, surat yang pertama itu semua amplopnya seperti ini ya. Nah, semua amplopnya seperti ini. Jadi, surat yang pertama biasanya teman-teman itu mendapat surat konfirmasi bahwa proses teman-teman itu proses extend visanya itu lagi sedang diproses ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang lagi dapat surat balasan dari imigrasi, jangan panik, tenang. Nggak ada salahnya itu ditanyakan dulu ke majikan. Karena hari ini saya mendapatkan info atau ada teman yang WA ke saya, dia dapat surat balasan dari imigrasi, tapi saking paniknya apakah ini surat ambil visa, apakah ini surat harus ke imigrasi, akhirnya subscriber saya itu langsung ke imigrasi untuk menanyakan langsung, dan ternyata disuruh pulang karena surat itu hanya mengkonfirmasi bahwa proses extend visa kita itu sedang diproses. Jadi disuruh menunggu sekitar 10 hari. Nanti akan ada surat lagi, yaitu kalau sudah visanya sudah approve, dokumennya udah komplit. Jadi teman-teman itu akan ada kiriman surat, yaitu pertama surat pembayaran visa di 7-Eleven. Yang kedua yaitu surat menyatakan bahwa visa kita itu sudah beres. Jadi untuk teman-teman dibaca aja isi suratnya seperti apa. Kalau teman-teman masih bingung, panik, tanya ke majikan juga nggak apa-apa, biar teman-teman itu tenang. Karena prosesnya sekarang itu semuanya serba online, surat menyurat. Jadi kalau teman-teman lewat Dropbox atau semua konfirmasi itu biasanya imigrasi balasannya itu lewat pos kayak gitu ya. Nah, hari ini saya juga mendapatkan satu pengalaman dari salah satu subscriber saya, yaitu Mbak SW ya, Mbak SW. Nah, Mbak SW ini pengalamannya seperti ini. Mbak SW renew kontrak, terus habis itu jatuh tempo dalam waktu 1 tahun kan harus jodking. Karena nggak bisa jodking, Mbak SW ini harus extend visa ke imigrasi. Jadi nggak mepet-mepet banget waktunya, alhamdulillah. Jadi 2 bulan sebelum jatuh tempo visa habis, bulan 10 tanggal 13 ya, Mbak SW ini visanya habis. Jadi bulan 10 tanggal 13 Mbak SW visa jatuh temponya jodking itu batas temponya kayak gitu. Tapi 2 bulan sebelumnya Mbak SW ini sudah proses ke imigrasi, yaitu seperti biasa submit formulir 988A, terus fotokopi paspor, fotokopi label visa, surat rekomendasi dari majikan, dan undertaking. Semuanya sudah dikompletkan. Cuma Mbak SW ini dapat balasan dari imigrasi. Nah, balasannya seperti ini. Jadi menyatakan karena Mbak SW ini nggak dapat balasan langsung untuk pembayaran visa di 7-Eleven, padahal kata Mbak SW dia 2 orang itu ngedropnya itu sama. Jadi satu Mbak SW, satu temennya kayak gitu ya. Nah, ini temennya ini sudah dapat surat cinta dari imigrasi, yaitu yang menyatakan untuk pembayaran di 7-Eleven. Sedangkan Mbak SW itu masih belum dapat surat untuk pembayaran visa di 7-Eleven. Tapi Mbak SW ini malah dapat suratnya seperti ini. Nah, kalau saya baca kebetulan saya sempat ketemu karena Mbak SW ke imigrasi Wanjai kontak saya, jadi kita bikin janji terus ketemuan. Kebetulan Mbak SW memberikan fotokopi yaitu surat dari imigrasi. Nah, Mbak SW ini ternyata waktu extend visa yang sekarang ini kan harus jatuh temponya kan visanya kurang 1 tahun tuh, ya kan? Nah, kurang 1 tahun ternyata paspor Mbak SW ini nggak genap 1 tahun. Jadi paspornya ini habis sampai bulan 6. Terus Mbak SW ini kontraknya habis visanya itu sebenarnya tahun 2022 bulan 10.
Jadi imigrasi Hong Kong meminta untuk Mbak SW ini datang ke KJRI untuk merenew paspornya dulu ya. Nah, karena teman-teman tahu sendiri ya, untuk renew paspor kan harus booking online dulu tuh, kayak gitu kan. Nah, kebetulan saya sempat ketemu sama Mbak SW. Terus habis itu saya bilang ke Mbak SW, jangan panik Mbak, ini ada 2 alternatif dari pihak imigrasi itu tidak mempersulit. Langkah pertama, surat ini menyatakan bahwa Mbak SW ini disarankan untuk renew paspor dulu, baru nanti kalau paspornya jadi, paspor yang baru bisa di-scan dan di-email ke government Hong Kong. Sudah ada linknya ini ya, dengan mencantumkan nomor reference. Kayaknya di dalam surat ini sudah ada nomor filenya Mbak SW, kayak gitu. Dan opsi kedua, karena kan Mbak SW ini kan belum booking kan paspornya, renew paspor. Opsi kedua, kalau Mbak SW nanti datang ke KJRI untuk proses renew paspor tanpa booking dan ternyata tidak bisa karena belum booking, Mbak SW ini tidak ada apa-apa, nggak masalah. Cuma nanti harus extend lagi yang kedua, kayak gitu ya. Karena kan paspornya habis bulan 6 kalau nggak bulan 4 kalau nggak salah ya. Sedangkan visanya itu bulan 10 tahun 2022 habisnya, kayak gitu. Jadi Mbak SW saya sarankan untuk datang dulu ke KJRI dengan membawa dokumen lengkap, paspor asli, kontrak kerja asli, KTP asli, semua difotokopi wolak-walik sama label visanya, langsung datang ke KJRI, dan surat dari imigrasi ini juga harus difotokopi. Nah, langsung aja naik ke lantai 3, ditunjukkan ke petugasnya bahwa saya mendapatkan surat dari imigrasi kalau saya harus ambil visa. Sebelum ambil visa, imigrasi meminta saya untuk renew paspor dikarenakan paspor saya nggak genap 2 tahun. Alhamdulillah Mbak SW langsung telepon saya selepas proses semuanya. Jadi sekarang ini untuk teman-teman, kalau seandainya ada yang proses extend visa, contoh, super contoh, mungkin penjelasan saya agak membingungkan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh, Mbak SW itu kan selepas renew kontrak di tahun 2020 bulan 10 itu kan renew kontrak 2 tahun otomatis habis. Renew kontrak kan tahun 2020 bulan 10, 2 tahun habis kontrak itu kan harusnya itu kan tahun 2022 bulan 10. Dalam waktu 1 tahun, Mbak SW ini kan harus extend visa ke imigrasi karena lagi ada pandemi dan nggak bisa cuti pulang ke Indonesia. Oke, jadi paspor Mbak SW ini habis di tahun 2022 bulan 6 kalau bulan 4 kalau nggak salah, April 2022, April 2022 bulan 4 paspornya Mbak SW ini habis. Jadi mau nggak mau Mbak SW, kalau kita secara normally, kalau kita mau renew paspor itu kan 6 bulan sebelum paspor kita habis, itu kita baru bisa booking online untuk renew paspor. Nah, kalau bulan 4 paspornya habis, terus habis itu 6 bulan maju ke depan, otomatis bulan 10 ini baru bisa untuk booking renew paspor. Kayak gitu ya, untuk teman-teman bisa dipahami nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Dan Mbak SW ini nggak mau nonop-nonop. Ikuti dulu step pertama. Visa jatuh tempo untuk Jodking itu bulan 10 tahun 2021. Jadi 2 bulan sebelumnya, di bulan Agustus, Mbak SW ini sudah proses extend visa ke imigrasi lewat Dropbox. Di bulan 9, Mbak SW ini dapat surat balasan dari imigrasi yang menyatakan Mbak SW ini harus renew paspor dulu, baru nanti bisa approve visanya. Kalau masih belum bisa untuk renew paspor, itu nggak ada masalah, cuma harus ngasih surat pernyataan. Di sini ada contohnya.
surat pernyataan. Kalau memang nggak bisa untuk renew paspor. Jadi ada 2 alternatif, nggak usah bingung ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapat surat cinta dari imigrasi, kalau kita bisa ambil visa, disarankan untuk renew paspor dulu. Saran saya teman-teman, suratnya ini langsung dibawa ke KJRI Hong Kong. Surat dari imigrasi yang menyatakan kita untuk renew paspor itu kita bawa ke KJRI Hong Kong beserta kita bawa dokumen lengkap, paspor asli, kontrak kerja yang asli, Hong Kong ID yang asli, semua kita fotokopi per lembar ditambah label visa. Kita tinggal bilang sama petugas, saya dapat surat dari imigrasi untuk renew paspor karena visa saya nggak genep 2 tahun, paspornya habis kapan, kayak gitu ya. Mudah-mudahan dipermudah dan diperlancar. Jadi kalau teman-teman punya masalah yang sama, nggak usah bingung, nggak usah panik. Nanti kalau paspornya sudah jadi, paspor baru sudah jadi, teman-teman tinggal email saja. Nah, ini sudah ada link website imigrasi. Nah, ini adalah tempat email. Bisa minta tolong ke majikan, atau teman-teman itu bisa datang ke tempat tukang scan, bilang saya mau scan paspor, habis itu dikirim ke alamat ini. Jangan lupa untuk di paspornya itu kan difotokopi dulu tuh. Di atas fotokopian paspor kita itu ditulis yaitu nomor reference number. Nomor reference numbernya itu yang mana? Yang ini. Pokoknya yang depannya itu kan nama kita, atasnya lagi itu ada tulisan FSDL ya. FSDL terus red angka bla 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 kayak gitu ya. Nah, itu adalah nomor referensi kita untuk kita submit ke imigrasi. Jadi kalau kita mau masukkan dokumen ke imigrasi lewat scan email, jangan lupa mencantumkan nomor referensi yaitu dengan kode depan FSDL terus angkanya 1234567 B contoh kayak gitu ya. Nah, ini adalah informasi dari saya seputar pengalaman Mbak SW hari ini yang sudah mondar-mandir ya karena dapat saking paniknya. Tapi ya kita keep kontak, menenangkan Mbak SW supaya tidak panik karena jaga nenek. Jadi Mbak SW langsung datang ke imigrasi, aku kudu piye iki. Nah, Mbak SW disarankan dari petugas imigrasi untuk ke KJRI proses renew paspor. Selepas renew paspor jadi, Mbak SW disarankan untuk paspor yang barunya itu langsung di-scan dan kirim email ke imigrasi melalui link ini. Jangan lupa untuk menyantumkan nomor referensi. Tapi kalau seandainya dari pihak KJRI masih belum melayani untuk renew paspor, nggak ada masalah. Mbak SW tinggal mencantumkan jadi formulir dari balasan surat cinta dari petugas imigrasi ini ya. Balasan surat cinta dari imigrasi, di bawahnya ini adalah surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa nanti imigrasi akan memberikan visa tapi tidak genap 2 tahun karena kan paspornya itu nggak cukup 2 tahun sampai visa habis kayak gitu. Jadi nanti bolak-balik untuk visa extend visa yang kedua. Ini nggak ada masalah. Alternatif yang kedua. Jadi semua imigrasi itu mempermudah teman-teman. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik. Tenang-tenang saja. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan selalu komen-komen di channel YouTube saya. Dan kalau masih belum saya balas, saya mohon maaf. Komen lagi, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf. Ya mungkin saya juga sambil-sambil kerja, jadi masih belum bisa buka-buka komenan. Jadi nggak apa-apa. Tetap komen, insya Allah sebelum tidur atau waktu longgar saya akan balas. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Semoga yang punya urusan extend visa atau renew kontrak semuanya selalu dipermudah, lancar bekerja. Oke, terima kasih dan see you the next video. Bye-bye.